Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol terkait kawasan hutan dengan tujuan khusus. Ada ya kawasan hutan dengan tujuan khusus? Iya. Apa itu kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK? Kemudian ada apa jenisnya? Apa saja itu bentukannya untuk khusus itu? Dan siapa yang bisa mengelola atau memohon menjadi pengelolanya? Dan yang berikutnya adalah siapa yang bertugas untuk menemani atau membina dalam pengelolaannya. Itu ada 4 hal itu. Jadi jangan skip dulu video ini sebelum nonton sampai habis. Oke. Apa itu KHDTK? Jadi gini, di KHDTK itu kawasan hutan yang dengan tujuan khusus itu adalah suatu kawasan yang ditetapkan pemerintah untuk tujuan khusus demi kepentingan umum. Nah, demi kepentingan umum ya. Tujuannya khusus tapi demi kepentingan umum. Nah, kepentingan umum untuk apa? Jadi ada 3 di Undang-Undang 41 tahun 1999. Yang pertama, itu kepentingan umum untuk penelitian dan pengembangan kehutanan. Itu pertama. Yang kedua untuk pendidikan dan pelatihan kehutanan. Dan yang ketiga untuk kepentingan religi dan budaya. Itu dinyatakan di dalam Undang-Undang 41 tahun 1999. Tapi ingat bahwa fungsi hutan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan umum tadi tidak boleh merubah fungsi hutan, fungsi pokok hutannya. Apa fungsi pokok kawasan hutan itu? Yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Lah, itu dinyatakan dalam pasal 8 Undang-Undang 41. Nah, kemudian apa sih fungsi itu detailnya? Oke, nanti dijelaskan di video pendek tersendiri. Yang kedua, pengelola. Siapa yang boleh sebagai pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus itu gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada 3, karena tadi untuk penelitian dan pengembangan tentu lembaga yang terkait dengan penelitian dan pengembangan. Yang kedua, untuk pendidikan dan pelatihan tentu lembaga yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, untuk religi dan budaya, tentu masyarakat adat dan kemudian lembaga keagamaan. Tapi kemudian kalau kita baca detailnya gitu di P Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu detailnya di Undang-Undang 41. P7 tahun 2021 itu apa ya, tentang perencanaan hutan, penataan hutan, pemantauan dan penggunaan kawasan hutan itu ada yang berhak memohon kawasan hutan dengan tujuan khusus ini dipisahkan menjadi 2. Yang di dalam kementerian, maksudnya Kementerian Kehutanan sekarang, kalau dulu kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan yang di luar Kementerian Kehutanan. Yang di dalam Kementerian Kehutanan yang boleh mengajukan diri sebagai pemohon atau pengelola KHDTK itu adalah pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan kewenangannya, pimpinan tinggi madya. Sedangkan untuk yang pemohon di luar Kementerian Kehutanan saat ini, nah ini adalah ada pertama pimpinan perguruan tinggi, karena untuk KHDTK Diklat Kehutanan. Yang kedua, pimpinan lembaga penelitian kehutanan, itu untuk KHDTK penelitian dan pengembangan kehutanan. Yang ketiga, pimpinan lembaga pendidikan bidang kehutanan, jadi lembaga pendidikan, bukan perguruan tinggi tapi lembaga pendidikan bisa. Yang keempat, pimpinan lembaga masyarakat hukum adat, nah itu untuk religi dan budaya. Kemudian yang kelima, pimpinan lembaga keagamaan, itu bisa. Jadi 1 tadi pimpinan perguruan tinggi, pimpinan lembaga penelitian, pimpinan lembaga pendidikan, bidang kehutanan, pimpinan lembaga masyarakat hukum adat, dan yang kelima pimpinan lembaga keagamaan. Ini di pasal 439 P7 tahun 2021. Oke, bagaimana alur permohonan KHDTK? Ini ada videonya sendiri di channelnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, itu ada ya. Itu bisa disimak di sana. Kemudian yang ketiga adalah ini pembina pengelolaan. Nah, ini kan setelah mendapatkan mandat dari negara, karena kawasan KHDTK itu adalah kawasan hutan negara, yang kemudian pengelola wajib untuk mengelola, gitu ya. Pengelola wajib mengelola. Mengelola apa? Mengelola kawasan hutan itu sesuai dengan rencana pengelolaannya, baik jangka pendek atau jangka panjang, rencana pengelolaan jangka panjang atau RPJP, rencana pengelolaan jangka menengah atau RPJM, dan rencana pengelolaan jangka pendek atau RP. Nah, seperti apa rencana itu nanti diulas di video tersendiri. Tapi jangan khawatir gini, para pengelola itu tidak sendirian sebenarnya, karena ada lembaga pemerintah itu tugasnya adalah melayani publik, melaksanakan kebijakan publik
dan berat dan bersatu bangsa itu ada lembaga pelayanan publik untuk melakukan pembinaan dalam pengelolaan KDTK ini. Jadi para pengelola nanti ada ditemani oleh lembaga pemerintah. Nah, siapa itu yang bertugas untuk memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pemantauan itu atau monitoring itu? Nah, ada 3 tentunya di P7 tahun 2021 pasal 463 ini, tak baca pasalnya. Ini pertama yang bisa menjadi teman pengelola adalah kepala badan yang membidangi standarisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, kalau dulu kan P7 2021 itu kementerian masih LHK ya, lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua itu tadi itu badan yang menangani instrumen kehutanan itu adalah untuk KHDTK penelitian dan pengembangan. Nah, yang kedua adalah Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan. Itu untuk KHDTK yang fungsinya untuk KHDTK peruntukan diklat kehutanan. Dan yang ketiga adalah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Ini lagi-lagi di kementerian dulu. Dan Gubernur, nah ini Dijen PSKL dan Gubernur. Itu untuk KHDTK Religi dan Budaya. Karena itu P7 tahun 2021 itu saat itu kementerian masih lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, kemudian gini, kalau sekarang kan tahun 2025 ada kabinet baru lagi, kabinet Prabowo Gibran, dan menterinya yang kursi ini sekarang Menteri Kehutanan, lingkungan hidupnya terpisah. Kalau peraturan Menteri Kehutanan nomor 1 tahun 2024 tentang organisasi itu, maka gini, ada yang mempunyai fungsi membina itu kita lihat di Permenhub P1 2024 itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM itu CQ Pusat Diklat SDM Kehutanan secara tegas memiliki fungsi membina dan memantau pengelolaan KDTK diklat kehutanan. Ini di pasal 469 dan 471 Permenhub P1 2024 itu ya. Lalu satuan kerja lain yang memiliki tugas untuk fungsi membina dan memantau KDTK, ini meskipun tidak disebutkan secara spesifik KDTK-nya apa, itu adalah Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan. Jadi Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan. Ini dinyatakan di pasal 526 P1 2024. Ya. Jadi dalam Permenhub P1 2024 ini tidak ditemukan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial yang berfungsi membina KDTK Religi dan Budaya. Ini di tadi dengan P7 tahun 2021 Peraturan Menteri LHK yang ini tentang organisasi dan tata kerja itu DP1 2024. Ya, tadi ada 2 tadi, BP2 SDM, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, itu untuk KDTK diklat kehutanan. Yang satu lagi adalah Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan. Ini ada 2 yang mempunyai fungsi membina para pengelola KDTK. Itu tadi kawan-kawan yang terkait itu kenapa KDTK, apa KDTK, 3 macam KDTK, dan kemudian siapa pembina pengelolaannya. Termasuk informasi tadi di dalam P7 2021 dan P1 2024. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti jangan lupa saksikan video yang lainnya. Tadi ada tentang RPJP dan pembina pengelolaan dan seterusnya. Kewajiban pengelola apa saja gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ini bermanfaat silakan share kepada teman-teman. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.